Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas headset gaming wireless yang sangat worth to buy. Karena harganya terjangkau, di bawah 500.000 udah wireless. Dan perkenalkan, ini adalah Fantech WH01. Jadi sesuai dengan namanya, Fantech WH01, W stand for wireless, H stand for headphone. 01 adalah kode nama produknya. Mungkin ke depan bakalan ada WH02 sampai WH yang lainnya. Dan kalau kita lihat untuk boxnya dengan harga di bawah 500.000, lebih tepatnya harganya ini 449.000 dan masih ada diskon. Kalau misalkan kalian pakai kode vouchernya apa? Langsung aja lihat di kolom deskripsi beserta link pembeliannya sudah saya taruh di sana. Jadi kalau kita lihat selling point-nya di sini, dia memiliki playtime 60 jam. Gede banget untuk sebuah headphone wireless yang harganya 400. Terus dia juga diklaim low latency, ada gaming mode juga nanti akan kita cobain. Tapi kalau dari segi packagingnya hitam seperti ini. Terus di sini ada beberapa selling point. Jadi dia Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth versi 5 yang jaraknya bisa sampai 10 meter. Terus untuk drivernya itu berukuran 40 mm dan bobotnya 252 gram. Jadi karena dia wireless 40 mm, 252 gram kalau misalkan kita gunakan untuk berjam-jam seharusnya nggak ada masalah. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka dan di dalam paket pembeliannya ini ada user manual pertama, terus juga kita dapat pouch juga ya. Karena kan dia segmentasinya portable, jadi bukan untuk gaming aja. Jadi kalian gunakan untuk nge-gym, kalian gunakan untuk musikan, streaming di mobil atau dimanapun. Kalian bisa pakai pouchnya ini untuk tempat headphone-nya. Mungkin dia seharusnya sih kalau ada pouchnya seperti ini ya. Oh iya ya, beneran ya, sesuai dengan prediksi saya. Jadi dia memiliki desain yang foldable. Foldable itu maksudnya ya gini, dia bisa ditekuk-tekuk dan bisa dimasukkan ke dalam pouch. Jadi kalau misalkan saya contohkan ya, kalian mungkin mau berangkat turnamen e-sport atau kalian mau berangkat kuliah, nah seperti ini. Dan pouchnya menurut saya lucu juga, dia menggunakan kain yang agak-agak bludru seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ikut turnamen bawa pouch gitu kan nggak malu-maluin gitu ya. Daripada kalian tenteng seperti ini kan kayak ya kesannya kayak nggak modal. Terus selain pouch, coba kita lihat di sini kita dapat apa aja. Pertama ada buku panduan. Terus juga ada kartu garansi. Garansinya Fantech itu BTW lumayan panjang ya, 1 tahun. Dan di sini ada kabel charger yang sudah pakai Type C, udah modern banget, udah universal. Dan ini ada audio jack 3,5 mm. Jadi kalau suatu saat kalian lupa ngecas si Fantech WH01 ini, kalian masih bisa menggunakannya dengan kabel yang satu ini. Dan untuk kabelnya ciri khasnya Fantech ya, dengan braided seperti ini. Tapi kalau untuk chargernya belum braided, cuma dilapisi dengan rubber. Terus untuk koneksinya juga dia udah pakai gold plate loh ya, gila di harga di bawah 500.000. Tapi coba kita lihat untuk headphone-nya. Jadi untuk headphone-nya dia foldable, bisa dilipat ke dalam seperti ini ya. Nah, untuk sebuah headphone menurut saya dia harus bisa diistirahatkan di leher. Jadi kita coba aja apakah dia bisa. Sayang sekali belum bisa ya. Kenapa menurut saya headphone itu penting banget untuk bisa diistirahatkan di leher atau di flip ke dalam seperti ini? Karena nggak mungkin kita pakai headphone itu secara terus-menerus seperti ini. Kadang kan ya, kadang gerah, kadang capek. Jadi kalau misalkan kita istirahatkan di leher dan bisa di flip, itu lebih nyaman aja. Karena kalau kayak gini kayak kesannya gimana ya? Kayak agak mencekik gitu. Dan untuk sebuah headphone harga 449.000, bahan materialnya ini overall pakai plastik. Cuman untuk stretchnya dia lumayan kuat ya. Jadi kalau kita banding-bandingkan seperti ini, tidak ada bunyi yang aneh-aneh gitu. Dan untuk adjustment hay slidernya ini dia pakai plastik seperti ini. Dan untuk desainnya kalau saya pribadi suka sih ya dengan logonya, karena logo Fantech-nya kecil aja di sini, nggak terlalu terlihat gaming. Jadi kalau misalkan kita bawa di hampir semua keadaan, mungkin kalian gunakan untuk nge-gym, kalian gunakan untuk kerja kelompok, kalian gunakan untuk Zoom, dia itu masih simple gitu loh desainnya. Jadi nggak terlalu membuat perhatian dari orang-orang sekitar. Cuman ini aja yang menurut saya agak gimana gitu ya, karena banyak banget tulisan di sini. Di sini ada tulisan extra bass, terus wireless headphone, dan juga high definition. Ini seharusnya sih dibuang aja nggak masalah sih ya menurut saya. Kalau misalkan cuman Fantech gini aja, entah ya. Desain itu selera orang masing-masing, tapi kalau saya pribadi lebih suka desain yang simple.
Terus untuk bagian ear cup dalamnya dia menggunakan synthetic leather seperti ini dan di sini ada logo, bukan logo sih ya, ini font L untuk menandakan dia kuping kiri dan ini R untuk menandakan dia kuping kanan. Dan di sini ada engselnya. Nah, ini engsel kalau bunyi-bunyi seperti ini nggak usah khawatir karena di sini ada engselnya untuk dia diflipkan ke dalam. Jadi foldable seperti ini dan kalau kalian bawa pakai tasnya tadi cukup. Terus untuk dia ada levelingnya ya. Jadi 1 2 1, 2. Nah, kalau bunyi itu berarti levelingnya lagi ngelock, ngunci. Terus untuk bagian headband dia pakai synthetic leather juga yang dilapisi dengan busa. Oke, sekarang kita coba untuk experience ketika digunakan. Oke, menurut saya untuk daun telinga saya masih pas karena biasanya headset atau headphone yang driver 40 mm itu untuk lubangnya ini ya dari ujung sini ke ujung sini biasanya mentok ke telinga saya. Jadi telinga saya itu natap ke drivernya, nggak nyaman jadinya. Tapi kalau ini udah pas menurut saya. Terus untuk clamp force-nya agak kurang kuat sedikit. Jadi mungkin karena gak bisa di flip ya. Karena kalau misalkan clamp force terlalu kuat seperti ini dia bakalan kayak gini, lebih nyekik lagi. Tapi ini udah pas kalau diistirahatkan di leher nggak terlalu mencekik. Tapi resikonya kalau saya pasang di telinga seperti ini dia kurang neken clamp force-nya. Jadi suara AC itu memang berkurang tapi nggak terlalu pekat gitu. Jadi agak ada suara bocor dikit. Terus di bagian ear cup sebelah kanan, nah di sini letaknya tombol kontrol ya. Semuanya ada di sini. Ini ada tombol power. Terus next and previous di sini ada tombol M. Ini adalah tombol untuk voice assistant kalau kalian koneksikan dengan HP. Dan juga ada mode gaming yang diklaim bisa meminimalisir low latency-nya jadi 65 millisecond atau istilahnya mode gaming untuk sebuah headphone lah. Terus di bagian bawahnya sini ada konektor Type-C untuk ngecas dan di sini audio jack 3,5 mm. Jadi dia dual connection, bisa pakai wireless dan juga kabel audio jack tadi. Oke, karena saya penasaran langsung aja kita cobain untuk gaming mode-nya ya, terutama apakah latency-nya ini benar-benar berkurang. Jadi untuk nama Bluetooth-nya adalah Fantech WH01 sesuai dengan namanya dan udah connected. Dan sekarang saya cobain dulu mungkin untuk karakter suaranya lalu kita cobain untuk mode gamingnya ya. Oke, jadi kalau untuk karakter suaranya menurut saya bassnya lebih dominan, tapi treble, suara mid dan juga suara high-nya itu masih cukup kedenger. Tadi udah saya cobain pakai lagunya NCS Music, terus juga Boys Avenue ini yang akustik karena saya pengen tahu suara mid dan high-nya. Jadi bassnya ini agak balance ya, jadi antara low, mid dan juga high-nya agak balance. Cuman bagian low-nya kalau misalkan dikasih grafik dia agak kenceng dikit, jadi lebih dominan ketimbangkan yang lain. Tapi nggak seperti headphone atau headset gaming yang harganya di bawah 500.000 yang bass boosted banget, yang biasanya itu memang untuk menutupi suara mid dan high-nya mereka membesarkan suara low-nya, jadi bassnya benar-benar powerful banget. Tapi kalau ini suara treble-nya masih cukup oke. Jadi suara Boys Avenue tadi akustikannya itu pas klenting gitu dia nggak ikut ngebass gitu ya. Jadi hampir balance untuk suaranya. Dan sekarang kita cobain untuk mode gamingnya. Apakah dia benar-benar low latency 65 millisecond? Oke, jadi ini adalah mode ketika dia belum saya masukkan ke gaming mode ya. Ini saya tempelkan ke sini biar kalian juga tahu. Nah ini ya, ini headphone-nya saya taruh di mic saya. Nah kira-kira delay-nya segini. Oke, jadi sekarang kita cobain untuk mode gamingnya. Nah untuk masuk ke mode gaming kita tinggal tekan aja yang sini ya, yang bagian M ini 3 detik. Saya mau dengar apakah ada mbak-mbak yang bilang mode gaming atau apa, jadi kita coba tekan dulu. Oke, jadi nggak ada notif mbak-mbak yang bilang kayak gaming mode atau apa gitu ya, cuman tut gitu aja notifnya. Dan sepertinya yang tadi pertama kali kita coba itu adalah mode gaming. Karena yang saya rasakan di mode yang kedua ini dia lebih delay. Jadi kalau kalian pengen tahu sebentar ya, saya taruh dulu di sini. Set. Nah, kalau kalian dengar ya. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari Fantech WH01, wireless headphone 01.
saya nggak bisa dengerin, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana karakter suara mikrofonnya. Saya mau jadi apa ya? Mungkin jadi kalau misalkan pesen drive-thru gitu deh. Halo, selamat malam, mau pesen apa? Karena biasanya ya untuk headphone wireless seperti ini karakter suaranya seperti itu, sama seperti yang kayak di drive-thru. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga sedikit hands-on dari Fantech WH01. Wireless headphone 01 yang dibanderol dengan harga yang menurut saya sangat affordable ya, 449.000. Dan saya setuju banget dengan Fantech yang desainnya ini nggak dibikin gaming look banget. Jadi kalau misalkan kita gunakan di berbagai segmen, contohnya kita nge-gym mau dengarkan musik, kita zoom, rapat atau apapun, kalau dipakai itu nggak ada nyala RGB-nya. Jadi kesannya itu wah ini mau rapat atau main Valorant gitu kan kalau misalkan ada aksen-aksen gamingnya. Tapi ini desainnya simple style, jadi bisa dikondisikan di semua keadaan. Dan untuk harganya juga worth to buy, affordable banget, 449.000. Dan kalau misalkan baterainya habis, yang menurut saya sih bakalan awet banget ya, baterainya 6.000 mAh, 60 jam klaimnya Fantech. Tapi kalau misalkan habis, kalian lupa ngecas, kita masih bisa pakai koneksi yang satunya, audio jack 3,5 mm. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kekurangannya menurut saya adalah karena tadi ketika saya coba ya, nah ini tombol-tombolnya ini terlalu kecil menurut saya. Jadi harus saya raba-raba dulu. Tapi ini sebenarnya mungkin kalau saya pakai 2-3 hari bakalan bisa lebih cepat terbiasa lah. Dan claim force-nya menurut saya kurang rapet dikit. Tapi overall menurut saya dengan harga 445.000 masih worth to buy. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.